samping buku-buku yang berceceran. Padahal, ku tengah sibuk mempelajari makalah untuk dipresentasikan esok hari. Jadi saja ku abaikan pesan itu. Lagi pula, siapa pagi-pagi buta seperti ini mengirimi pesan? Bisa saja hanya operator kartu provider yang selalu setia mengirimiku promosi. Biasanya juga seperti itu, jadi tak perlu difikirkan. Tanpa berlama-lama menatap handphone yang berjarak setengah meter dari jangkauan tangan kananku, ku lanjutkan membaca makalah lagi. Tak sampai hitungan menit, suara handphoneku kembali berbunyi dengan suara getar yang sama. Semakin besar rasa penasaranku terhadap isi pesan itu. Baik, ku buka saja. Siapa tahu partner kelompok menanyakan soal tugas. Ya, ku ambil handphone, lalu ku senderkan badanku di tembok. Ku buka kunci layar handphone dan ku masukkan kodenya. 242424. Ya, ketahuan deh kodenya. Hihihihi. Lalu ku buka dan oh, dia. Iya, rupanya sosoknya lagi. Memang sudah tidak asing bagiku. Sudah kesekian kalinya ia mengirim pesan melalui messenger aplikasi pertemanan karya Mark Zuckerberg itu. Ketika dipikir-pikir, beberapa bulan sekali aku mendapatkan pesan dari messenger itu. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu di sana? Kalimat itulah yang ia tanyakan pertama kali diisi pesan messenger yang ia kirim. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku pun menjawab pesannya, kurang lebih seperti itu. Lantas ia pun kembali membalas. Alhamdulillah kalau baik, aku juga baik di sini. By the way, aku udah sampai di tempat kerjaku. Minggu ini bakal pelatihan. Doain ya semoga lancar. Membaca pesan berisi informasi itu membuatku tak ingin untuk membalasnya lagi karena suatu alasan. Tapi ini membuatku tahu bahwa ia memang benar-benar dengan keputusan yang diambilnya. Harapanku satu, semoga ia tak menyesal dengan keputusan yang telah ia buat. 3 bulan kemudian, ketika bintang di langit mulai menunjukkan rasi bintang Sagittarius, kembali aku mendapatkan pesan darinya. Namun, hanya ku jawab singkat. Walau begitu, ia tetap mengetik pesan selanjutnya. Terkadang aku berpikir, mengapa ia selalu terlihat senang ketika aku membalas pesannya? Seolah aku adalah seorang narasumber yang memiliki informasi penting, sehingga ia tak akan berhenti sebelum ia mendapatkan jawaban yang memuaskan. Namun bagiku, kini sosoknya hanya seorang teman di media sosial, tidak lebih. Hubunganku dengannya memang hanya sebatas teman yang terbatas pesan messenger aplikasi pertemanan yang terinstal di handphone. Menurutku, entah menurutnya. Ya, bisa aja sih. Dia pengen deket sama aku. Ya, sebagai teman lebih gitu. Tapi terkadang kehadirannya membuatku tak ingin lebih dalam. Lebih dari sekedar teman. Sampai sisi jahatku mulai datang. Beberapa chat pesan darinya yang dikirim beberapa kali dalam beberapa bulan, sengaja aku tak membukanya, apalagi membacanya. Sampai hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun ikut berganti. Sama halnya hati, seolah ada hal yang berkecamuk. Saat itu aku mulai keluar dari kelas perkuliahan di kala mentari belum berada tepat dalam satu garis lurus dengan kepalaku. Aku menuruni tangga menuju lantai 1 untuk berganti kelas pada mata kuliah selanjutnya. Menuju anak tangga terakhir, langkah kakiku mulai berhenti, seolah kaku. Aku terdiam dan bibirku mulai tertarik melebar di kanan dan kiri. Berlalu beberapa detik, lantas seseorang di belakang mendahuluiku dengan terburu-buru. Bruk, suara tabrakan antara lengannya dengan bahuku. Sontak, bruk, untuk yang kedua kalinya. Namun bukan lenganku yang disenggol oleh mahasiswa lain lagi, tetapi senggolan itu membuat tangan kananku hilang kendali sehingga aku menjatuhkan handphoneku. Maaf, aku buru-buru, ucapnya sambil membalikan badan dan mengambil handphoneku yang jatuh dan mengembalikannya kepadaku. Oh, iya, gak apa-apa, jawabku dengan muka polos.
Campuran antara shock karena barang kesayangan jatuh sama perasaan senang chatan sama seseorang. Hihihihi. Ia sedikit kebingungan karena responku tidak seliar yang ia pikirkan. "Kamu gak marah?" ucapnya kebingungan. "Enggak, lagian HP aku juga baik-baik aja. Terus aku lagi seneng hari ini, jadi kamu aku maafin," jawabku. Jangankan handphone, pulpen saja jatuh, terkadang api dalam diri mulai membara. Apalagi menjatuhkan sesuatu yang berharga seperti handphone. Beruntungnya iya, karena saat kejadian itu, aku sudah membaca pesan darinya, yang menjadikan alasan adanya kebahagiaan yang kurasa. Pesan. Sosoknya mengirimiku pesan dan aku membacanya ketika langkah kaki sampai pada anak tangga terakhir. Padahal tidak ada yang berbeda dari pesannya. Hampir semua sama, menanyakan kabar, sedang apa, dan memberikan semangat. Ini juga membuatku terheran-heran. Mengapa aku begitu senang ketika aku tahu bahwa ia yang mengirimiku? Padahal sebelumnya justru aku sering mengabaikan pesan darinya. Bahkan merasa risih. Namun sejak saat itu, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya yang sering mengirimiku pesan messenger. Malam identik dengan bintang. Aku rindu bintang yang memiliki cahaya lebih. Sudah beberapa hari ini, aku malas keluar rumah untuk melihat pesona langit malam. Apakah bintang yang bersinar terang sedang bersinar lebih di langit di mana sosoknya ada saat ini? Aku kesal. Terkadang aku berpikir terlalu jauh mengenainya, memikirkannya, mengingatnya, dan memimpikannya. Seolah ada aliran signal dariku untuknya. Tak berapa lama pesan darinya mendarat di handphoneku. Dengan senang hati aku membalasnya. Sampai ketika aku menunggu ia membalas pesanku, ku taruh handphoneku dan kujatuhkan diriku di atas kasur. Dengan memejamkan kedua mata dan tersenyum dari hati. Sosoknya, ia yang tak lupa menyapa, ia sosok yang berbeda. Apakah ia mampu mengukir kembali denganku? Tidak. Teman, cukup sebagai teman, tidak lebih. Pringgandani, please.